Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Maulana Muhammad. Saya CPNS tahun 2021 dan saat ini sedang mengikuti Latsar pada tahun 2022. Saya masuk ke ujian CPNS ini pada formasi dosen asisten ahli golongan 3B dengan kualifikasi S2 pengajaran matematika. Dan untuk penempatannya, saya ditempatkan di Universitas Samudra, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di Latsar ini saya mengambil judul aktualisasi dengan judul optimalisasi jurnal program studi pendidikan matematika dengan pembentukan struktur pengelola jurnal dan penataan ulang jurnal. Awalnya saya melakukan observasi terkait keadaan kampus gitu, karena memang orang baru di sini, jadi ya relatif ya gampang-gampang susah ya melihat apa yang ada di lingkungan kampus ini untuk dijadikan isu. Tapi setelah dilakukan observasi, saya lihat di tingkat universitas, di tingkat fakultas gitu, dan di tingkat prodi, akhirnya saya tetapkan 6 isu untuk kita analisis. Jadi isu yang diangkat itu ada 6, yaitu pengelolaan parkir di kampus, kemudian pelacakan alumni program studi pendidikan matematika, sistem pengadministrasian di program studi pendidikan matematika, kemudian prosedur pelayanan tugas akhir di program studi pendidikan matematika, kemudian buku bimbingan mahasiswa tugas akhir di program studi pendidikan matematika juga, dan yang terakhir tentang pengelolaan jurnal di program studi pendidikan matematika. Jadi memang banyaknya di lingkungan prodi tempat saya mengabdikan diri, tapi ada juga isu terkait di lingkungan universitas. Dari ke-6 isu itu saya analisis tentu tidak bisa dikerjakan semua. Untuk saat ini dalam waktu aktualisasi kurang lebih 1 bulan itu saya fokuskan pada 1 isu. Nah, 1 isu ini dipilih atau ditetapkan berdasarkan hasil analisis dengan tapisan isu. Jadi dari yang 6 ini saya saring atau saya tapis dengan menggunakan metode AKPK, sehingga nanti muncul isu prioritas yang memang bisa saya kerjakan dan bisa saya selesaikan. Nah, 1 isu ini dengan metode AKPK ini tentu bukan subjektif saya penilaiannya. Maka dari itu saya buat sebuah form di Google Form gitu ya, untuk melakukan survei dari ke-6 isu ini mana yang bisa saya kerjakan dan memang menjadi prioritas untuk kemajuan program studi pendidikan matematika. Dan didapatlah hasil survei tersebut 1 isu yang menjadi prioritas, yaitu tentang pengelolaan jurnal di program studi pendidikan matematika. Latar belakang pengambilan isu ini, untuk jurnal ini, memang jurnal pendidikan matematika ini saya rasa cukup potensial di Unsam ini, karena di bidang matematika saya pikir masih dirasa kurang lah jurnal pendidikan matematika yang terakreditasi, jangankan S3, S5 atau Sinta 5 ke bawahnya pun
saya pikir masih dibutuhkan. Jadi jurnal program studi pendidikan matematika ini yang bernama Dimensi Matematika, saya rasa masih cukup potensial untuk dikembangkan. Selain itu di Unsam juga baru ada 3 jurnal yang terakreditasi dari total keseluruhan 24 jurnal. Jadi ya memang masih dibutuhkan jurnal yang terakreditasi untuk menaikkan citra Universitas Samudra di mata para peneliti atau kontributor atau praktisi pendidikan yang lainnya. Sebab pengelolaan jurnal ini belum optimal, itu setelah saya lakukan observasi, saya petakan melalui fishbone diagram dengan menggunakan 5S. Jadi untuk bidang surroundings itu saya simpulkan ada masalah dengan beban kerja dosen, kemudian pada rendahnya pencapaian prestasi di bidang jurnal ini. Kemudian pada bidang supplier itu kita kurangnya promosi dan minim sekali penulis atau kontributor yang masuk ke jurnal pendidikan matematika. Karena setelah saya lihat rata-rata untuk satu terbitan itu sekitar 6. Padahal di di penilaian akreditasi jurnal itu untuk mencapai poin maksimum setidaknya ada 200 halaman yang harus dikeluarkan. Jadi kalau terbitan jurnalnya itu 1 tahun 2 kali, maka satu terbitan itu minimal ada 100 halaman. Atau kalau kita bagi satu artikel itu 10 halaman, ya setidaknya ada 10 artikel yang diterbitkan setiap terbitannya, setiap isunya. Kemudian dari sisi skills, saya rasa ada kekurangan kapabilitas pengelola jurnal, karena memang setelah saya tanya ke beberapa stakeholder, itu memang belum ada pelatihan untuk pengelola jurnal. Dan yang kedua, kurangnya kemampuan untuk menulis dan submit ke jurnal OJS 3. Dan yang selanjutnya untuk dari sisi sistem itu tata kelola jurnal juga belum optimal, ketidakjelasan struktur pengelola jurnal, jadi siapa yang pegang jurnal, siapa yang bagian section editor, yang menjadi mitra bestari itu pun masih belum ya bisa dikatakan belum jelas begitu. Kemudian ada juga peralihan transisi jadinya dari OJS 2 ke OJS 3. Jadi dengan sistem yang baru maka otomatis tampilannya pun baru. Dari 5S tadi maka bisa kita simpulkan ada 9 masalah, ada 9 penyebab yang menimbulkan kurang optimalnya jurnal program studi pendidikan matematika bekerja. Untuk solusi, untuk menyelesaikan masalah ini atau isu ini, kita tidak langsung ini harus begini, tapi kita lakukan dulu analisis dari ke-9 masalah ini, apa yang bisa kita lakukan. Nah, hal yang kita lakukan itu kita tuangkan dalam bentuk kegiatan. Dan ke-5 kegiatan itu adalah 1. Analisis dan identifikasi kebutuhan pada sistem pengelolaan jurnal program studi pendidikan matematika. Yang kedua, penetapan struktur pengelola jurnal program studi pendidikan matematika. Jadi si pengelolanya ini juga harus jelas, artinya dia harus ada SK tertulis, baik itu SK maupun surat tugas gitu ya. Kemudian kegiatan berikutnya ada penataan ulang jurnal, jadi kita perbaiki karena memang ada beberapa malfungsi fitur-fiturnya di sana. Kemudian melakukan workshop untuk pengelola jurnal, baik di internal jurnal program studi pendidikan matematika ataupun pengelola jurnal secara keseluruhan
di universitas. Kemudian yang kelima, promosi jurnal dengan memperluas jejaring pengelola jurnal, karena yang ada sekarang itu mereka atau kami belum terhubung dengan asosiasi pengelola jurnal. Untuk kasus ini saya berencana untuk bergabung dengan Relawan Jurnal Indonesia. Nah, kemudian setelah dilakukan aktualisasi dari kelima kegiatan ini yang kita jabarkan dalam beberapa tahapan kegiatan, kurang lebih ada 17 tahapan kegiatan. Alhamdulillah keseluruhan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. SK sekarang sudah ada, jadi siapa pengelola jurnal itu sudah legalitasnya sudah ada gitu ya. Dengan dekan sebagai penanda tangan. Jadi siapa editor in chief, siapa yang menjadi editor, tim editor, section editor, dan mitra bestarinya siapa saja. Nah, mungkin mitra bestarinya ini yang nanti kita akan tambah juga. Walaupun sekarang memang sebagian besar mitra bestari kita sudah banyak dari luar gitu. Bahkan tidak ada yang dari dalam, semuanya dari luar. Kemudian tampilan jurnal pun sekarang sudah berubah. Tidak ada malfungsi fitur-fitur di sana. Fitur-fitur yang disediakan sesuai semua, bisa diklik gitu ya. Bisa menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Seperti misalnya kalau kita mau cek indexing atau mesin pengindeks jurnal ini, kita tinggal klik indexing di situ gitu. Nanti akan tampil apa saja yang menjadi mesin pengindeks dari jurnal kita. Kemudian dan semuanya itu pokoknya fitur-fitur di sana alhamdulillah sudah berjalan dengan baik lah. Kemudian workshop juga sudah dilakukan. Workshop kita lakukan di internal kita. Jadi saya mengikuti workshop dulu di luar. Kemudian ilmu yang saya dapatkan saya bagikan di sini kepada pengelola jurnal di program studi pendidikan matematika, dan alhamdulillah semuanya sudah tersampaikan. Ya, alhamdulillah sih sudah selesai. Semuanya berjalan dengan lancar. Tindak lanjutnya berikutnya, rencana saya mungkin yang pertama kita mau target kita akreditasi jurnal, karena itu kunci untuk jurnal bisa bersaing di Indonesia gitu ya, di kancah perjurnalan Indonesia. Akreditasi itu harus. Kemudian yang kedua, karena kita punya tampilan baru, maka rencana saya template kita mau kita hak patenkan, kita daftarkan ke HKI. Kemudian insya Allah mungkin kedepannya kita adakan workshop untuk para penulis, dan juga untuk mesin pencari juga nanti akan kita tambah lagi. Belum nyampe 10, kalau lihat di jurnal-jurnal orang kan sudah banyak ya. Mungkin itu jadi target juga untuk kedepannya. Untuk testimoni ya dari mentor, ya nanti kita tanya mentor lah ya. Dari Pak Dekan selaku mentor saya, dari Kaprodi juga nanti kita tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki, Koordinator Prodi Pendidikan Matematika FKIF Universitas Samudra. Alhamdulillah saya menyambut baik kegiatan pengembangan jurnal yang dilakukan oleh Pak Guntur pada Laksar kali ini. Alhamdulillah, apalagi itu sangat penting ya, di prodi kami mahasiswa diwajibkan untuk publikasi sebagai syarat sidang, tidak hanya dosen ya sebagai tugas pokoknya. Sebenarnya tidak hanya sebagai prasyarat ya, jurnal ini sangat penting untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada pendidikan matematika di kampus kita ini. Kemudian saya sangat bersyukur sebenarnya pada program Pak Guntur ini, karena apalagi nanti insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengajukan akreditasi jurnal
jurnal di dimensi pendidikan etika di prodi kita. Saya pikir itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada prinsipnya saya mendukung dan mendorong segala sesuatu yang dapat memajukan Universitas Samudra. Termasuk salah satunya apa yang telah Saudara Guntur lakukan pada kegiatan aktualisasi ini. Ini menjadi langkah awal yang baik bagi Saudara Guntur untuk mulai berkontribusi bagi FKIP dan Universitas Samudra. Dunia publikasi di jurusan ini memang perlu percepatan. Dari sekitar 24 jurnal, baru 3 yang terakreditasi. Dan kebetulan bulan September kemarin bertambah 1, jadi totalnya ada 4 jurnal yang terakreditasi di UNSAM ini. Semoga dengan adanya perbaikan tata kelola jurnal pendidikan matematika, kedepannya bisa ditindaklanjuti untuk penambahan jurnal yang terakreditasi di UNSAM, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi untuk Saudara Guntur, pertahankan semangatnya dan semoga energi baru dari CPNS ini bisa menular pada dosen-dosen yang lainnya. Ya, alhamdulillah harapan saya sih dengan selesainya aktualisasi ini, karena memang ditujukan sebagai habituasi juga untuk karakter berakhlak yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya, harapannya memang terinternalisasi karakter berakhlak tersebut pada diri saya. Ya, mudah-mudahan sih ya bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh pemerintah, apa yang menjadi tugas dan fungsi saya sebagai dosen dan abdi negara bisa terlaksana semua.